Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Selaku Bapak dosen serta teman-teman yang saya banggakan pada kesempatan yang diberikan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan sebuah pidato yang memiliki tema tentang tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada di Indonesia mencapai kata sejahtera yang baik. Inilah yang menjadi sebuah dasar utama atas banyaknya para buruh yang melakukan aksi-aksi Santaro Indonesia. Pada tanggal 1 Mei merupakan hasil Hari Buruh se-Indonesia. Dan itu merupakan salah satu waktu di mana letaknya puncak aksi para buruh di Indonesia, atau lebih tepatnya dunia yang bertujuan untuk menuntut hak-hak para buruh yang belum terpenuhi oleh mereka yang pemilik modal. Selama ini mungkin kita hanya mengetahui bentuk nyata, yaitu berupa aksi-aksi penuntutan. Akan tetapi kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman semua untuk menelisik atau meninjau kembali apakah hal yang menterbelakangi mencuatnya aksi-aksi para buruh tersebut dan prosesnya bagaimana. Kalau saya analisa, yang menterbelakangi terjadinya demo para buruh adalah tidak diberikan sebabnya hak-hak para buruh oleh para pemagang modal. Ada banyak hak yang semestinya didapatkan oleh para buruh. Upah, tunjangan, kesehatan, hari libur, serta keselamatan kerja merupakan beberapa hal di antara hak buruh yang seharusnya telah dipenuhi. Namun nyatanya banyak para pemilik modal yang tidak atau belum memenuhi hak-hak para buruh yang sudah mutlak ini. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, munculnya aksi, lalu perundingan, dan terakhir tercapainya kesepakatan. Yang pertama, munculnya aksi. Negosiasi terjadi antara buruh dengan pemilik modal yang tidak menemui titik terang menyebabkan para buruh menggelar aksi penuntutan. Aksi yang dilakukan ini bertujuan supaya para pemilik modal bersedia untuk mengadakan perundingan atau disebut juga musyawarah dan mufakat. Lalu bagaimanakah sebenarnya aksi atau demo yang baik dan benar itu? Sebuah aksi atau demo yang baik itu harus mempunyai sebuah konsep aksi yang jelas. Apakah itu berbentuk teatrikal, long march, atau orasi? Kemudian selanjutnya memberitahu aparat kepolisian, dan selanjutnya yang pasti tentang akan diadakannya demo itu harus diberitahu ke pihak perusahaan. Dan tahap terakhir adalah yang kita ikut dalam demo itu hanyalah para buruh yang bergabung dalam satu aksi. Karena apabila para buruh menggelar aksi tanpa, maka hal ini akan termasuk ke dalam bentuk aksi liar dan tentu saja tidak akan digubris oleh perusahaan dan pemilik modal. Pada umumnya, aksi-aksi seperti ini selesai apabila kedua belah pihak telah menyetujui untuk kembali mengadakan sebuah perundingan. Lalu dengan adanya perundingan ini, maka sebuah kesepakatan oleh pemilik modal ataupun perusahaan dengan para buruh, kesepakatan ini umumnya akan memuatkan sebuah perjanjian kerja bersama. Namun, dengan tercapainya kesepakatan ini tidak menjamin akan terselesaikannya sebuah masalah. Karena memang sudah menjadi kodrat manusia memiliki rasa tidak puas. Tetapi hal ini akan dikontrol oleh kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat tadi, yang memang sudah disepakati dan harus benar-benar dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Supaya bisa mengikuti laju persaingan dunia kerja yang makin pesat, ada baiknya kalian memperhatikan beberapa tips berikut ini. Yang 1, mengalir seperti air. Kemampuan beradaptasi sangat dibutuhkan dalam dunia kerja yang kompetitif. Jika prioritas berubah
dan kalian meminta untuk menangani proyek baru, jangan ragu-ragu untuk mengembangkan diri ini. Ingat, jika Anda fleksibel, akan diterima di mana saja. Yang kedua, carilah kebenaran. Jangan takut bertanya sebanyak mungkin. Jika kalian diberi pekerjaan berat, tanpa peringatan terlebih dahulu tanyakan deadline-nya. Apa yang bisa Anda dapat dan tujuan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, prioritas strategi. Apabila waktu sejenak rencana yang sebelum kalian mengerjakan suatu proyek berpikir secara teknis dapat membangun jaringan peta yang dapat kalian bisa memperhitungkan kendala yang akan dihadapi sehingga bisa mengatasinya. Rencana yang baik menyebabkan kalian tetap fokus sampai akhir tujuan. Yang keempat, jangan menunda-nunda. Mengkhawatirkan pekerja tanpa bertindak tidak akan menyelesaikan pekerjaan kalian. Jangan tunda lagi untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Langkah ini akan mengurangi stres di tempat kerja. Dan yang kelima, istirahat. Bekerja terus-menerus juga tidak baik. Beristirahatlah sejenak meski hanya sekedar merenggangkan tubuh atau berjalan-jalan di sekeliling kantor selama 5 menit untuk melemaskan kaki dan menyegarkan pikiran. Jika kalian tidak bisa meninggalkan meja kalian, cukup tutup mata, ambil napas dalam-dalam, dan coba kosongkan pikirkan kalian untuk beberapa saat. Yang keenam, tetap tenang. Siapapun orangnya, pasti akan merasa tertekan jika pekerjaan menumpuk. Bagaimanapun, berusahalah agar tetap tenang. Bersikap panik, pekerjaan akan semakin sulit. Berbicaralah sebelum bertindak dan jangan terpengaruh oleh sikap rekan kerja yang buruk. Yang ketujuh, mintalah bantuan. Jika kalian menemui kesulitan dalam bekerja, jangan ragu untuk meminta bantuan. Pilihlah mana pekerjaan yang diwakilkan kalian. Kalian juga sebaiknya minta nasihat pada atasan. Dengan senang hati ia akan membantu daripada hasil kerja kalian nanti tidak beres. Dan yang ke-8, tinjau kembali tujuan kerja. Selalu tengok kembali secara berkali tujuan kalian. Ini untuk mengingat bahwa ada tujuan yang harus tercapai, sehingga motivasi kerja tetap terjaga. Dan ke-9, evaluasi. Setelah deadline atau menyelesaikan suatu proyek yang cukup menguras otak, buat evaluasi hasil kerja kalian itu. Faktor-faktor apa jika ada yang membuat kalian tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu? Jika faktornya menyangkut kerja tim, pikirkan bagaimana kalian akan mengomunikasikan hal ini secara efektif dengan rekan kerja. Evaluasi akan membuat kalian lebih siap dalam menghadapi tantangan berikutnya. Yang ke-10, bantulah rekan kerja. Bantulah rekan kerja ya. Jika rekan kerja mempunyai pekerjaan menggunung sementara kalian sudah selesai deadline, jangan segan-segan untuk menawarkan bantuan pada rekan kerja kalian. Siapa tahu lain kali kalian yang membutuhkan bantuan kepada teman kalian sendiri. Berikut pidato dari saya. Demikian pidato yang singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.